Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Yang dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di pagi hari yang sejuk ini untuk membahas mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya, yang dimana ketika seorang hamba berusaha untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan orang tersebut untuk meraih tujuan mulianya di dunia ini, yaitu hidup mulia, dan juga Allah janjikan surga di akhirat kelak. Maka menuntut ilmu adalah sebuah kemuliaan. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Semoga ini adalah pertanda bahwasannya kita adalah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kita mengenai sirah nabawiyah. Pembahasan kita kali ini akan masuk kepada bab turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa turunnya wahyu atau pada waktu dekatnya wahyu itu akan turun, pada dasarnya orang-orang Arab itu sudah tahu bahwasannya wahyu itu atau di zaman itu akan datang seorang nabi, dan ini sudah dikabarkan oleh banyak pihak, baik orang Yahudi yang hidup di sana ataupun orang Nasrani ataupun para dukun-dukun atau penyihir-penyihir. Mereka tahu bahwasannya di zaman tersebut akan ada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Misalnya orang-orang Yahudi, mereka telah mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad itu akan diutus atau seorang nabi akan diutus karena mereka sering mengulang-ulang. Terlebih orang Yahudi itu kan ketika itu tinggal di kota Madinah. Dan tujuan mereka tinggal di kota Madinah sampai ada 3 kabilah besar kaum Yahudi, yaitu Bani Nadhir, Bani Qainuqa', dan satu lagi. Mereka tinggal di Madinah itu untuk tujuan bahwasannya akan diutus seorang nabi di lembah yang dimana banyak pohon kurma di sana, yaitu di Madinah. Dan ketika kedatangan Yahudi ke Madinah, penduduk asli Madinah sebelum dinamakan kaum Ansar, ada 2 suku
Jadi kaum Ansar itu punya dua suku, ada suku Aus dan Khazraj. Apa? Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini mereka sering berantem. Sering apa? Sering bertikai, Aus dan Khazraj. Padahal mereka sebenarnya apa? Kaum Ansar. Setelah hijrah Nabi SAW. Nah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ini, Aus dan Khazraj sangat sering bertikai. Nah, orang Yahudi ketika berada di sana, mereka ketika Aus dan Khazraj ini bertikai, mereka mengatakan kepada salah satu di antara keduanya bahwasannya akan datang seorang nabi yang dimana kami akan beriman kepada nabi tersebut dan akan menghancurkan kalian, akan membantai Aus dan Khazraj. Tapi apa yang terjadi ketika nabi tersebut datang? Justru yang beriman siapa? Aus dan Khazraj. Orang Yahudi tidak beriman. Karena orang Yahudi ini apa? Fanatik kesukuan. Mereka menyangka bahwasannya nabi itu akan lahir dari perut ibu-ibu mereka, yaitu dari Bani Israel. Karena memang secara sejarah banyak nabi-nabi yang terlahir dari perut Bani Israel. Banyak sekali. Yaitu anak cucu dari Ya'qub alaihi salam. Dari Ya'qub alaihi assalam, Nabi Musa dan lain-lain, Nabi Yusuf alaihi salam. Banyak sekali nabi-nabi yang dari Bani Israel. Tapi mereka lupa sebenarnya banyak juga nabi yang terlahir dari perut orang Arab. Meskipun tidak sampai kepada puluhan, nabi yang terlahir dari Arab itu ada 4. Yaitu Nabi Syuaib, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh dan Nabi Muhammad SAW. Ada 4. Nabi Syuaib, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, dan juga yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ini lahir dari silsilahnya Nabi Ismail. Lahir dari silsilah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 anak. Siapa anaknya? Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini lahirlah banyak nabi-nabi Bani Israel. Dan dari Ismail sampai keturunannya jauh tidak ada. Barulah ada Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ mereka menyangka bahwasannya kenabian itu akan selalu dari mereka gitu. Tapi ternyata lahir nabi itu dari bangsa Arab. Kemudian orang Nasrani, tadi cerita tentang kaum Yahudi, mereka tahu bahwasannya akan datang seorang nabi di zaman tersebut. Orang Nasrani pun tahu demikian, bahwasannya akan datang pula seorang nabi di zaman tersebut sesuai yang telah digambarkan oleh Injil. Orang Yahudi tahu dengan Injil mereka, Taurat mereka. Orang Nasrani tahu dengan Injil mereka. Tentu Taurat dan Injil ini yang masih asli. Maka di antara bukti-buktinya bahwasannya orang-orang Nasrani mereka tahu bahwasannya ada nabi setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu nabi terakhir dikabarkan oleh Injil-Injil mereka. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat As-Saffat ya. Dalam surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu akan datang setelah Nabi Isa itu seorang nabi yang bernama Ahmad. Ahmad itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah firmankan dalam surat As-Saff ayat 6. Allah mengatakan wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an Allah abadikan di surat As-Saff ayat 6 bahwasannya akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, datang setelahnya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin, yang dimana
tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang, maka kaumnya itu akan mengatakan dia adalah seorang penyihir yang nyata. Jadi Nabi Isa dalam Al-Quran pun Allah katakan bahwasannya telah mengabarkan akan ada seorang Nabi. Nah, di Injil-Injil mereka pun telah dikabarkan. Buktinya diantaranya Raja Heraklius. Raja Heraklius pernah suatu ketika datang kafilah dagang Arab, diantaranya Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan ini masuk Islam. Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Heraklius, kemudian juga bercerita, ditanyakan apakah telah datang di Arab itu seorang nabi, kemudian disebutkan ciri-cirinya, kemudian juga sampai kepada apakah nabi tersebut diusir kaumnya dan lain-lain. Maka di sini menunjukkan bahwasannya Heraklius telah mengetahui bahwasannya akan ada atau telah diutus nabi dari bangsa Arab di zaman tersebut. Jadi intinya, seantero Arab ketika akan diutusnya Nabi Muhammad SAW, rata-rata mereka sudah mengetahui bahwasannya akan ada seorang nabi yang diutus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya mereka telah mengetahui keberadaan seorang nabi yang diutus ini sudah sangat detail ya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran bahwasannya orang Yahudi itu tahu nabi yang Allah akan utus ini, mereka tahu detailnya seperti mereka tahu anaknya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu orang-orang ahlul kitab, mereka itu mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sayangnya banyak kelompok mereka itu yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka itu tahu. Jadi mereka itu tahu siapa ciri-cirinya, siapa keturunannya, kemudian apa hobinya dan lain-lain, kondisinya seperti apa, mereka itu tahu. Bahkan di pertemuan yang sebelumnya saya pernah ceritakan bahwasannya ketika Nabi kecil saja dan Nabi pergi ke Syam untuk berdagang, ada orang Nasrani, yaitu salah seorang raja di sana, yang sampai mencegat kafilah dagang dari Arab, kemudian mengecek tanda-tanda kenabian di anak tersebut, diantaranya diikuti oleh awan dan lain-lain, sampai ada tanda tanda kenabian di diri Nabi Muhammad SAW. Dan itu Nabi Muhammad dikabarkan oleh pendeta tersebut, pendeta Buhaira. Kata Buhaira apa? Wahai paman Nabi Muhammad SAW, anak ini jangan dibawa dagang lagi, bahaya gitu kan. Jadi mereka tahu kondisi Nabi yang akan diutus itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan bangsa Arab ketika itu. Jadi pada dasarnya mereka ini sedang menunggu siapa yang akan Allah utus. Mereka sedang menunggu siapa yang Allah akan utus kepada mereka. Nah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwasannya meskipun kebenaran itu telah dipegang, tapi mereka tidak memegang hidayah sama sekali. Hidayah ada di siapa? Ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat yakin bahwasanya Nabi itu benar. Siapa yang tidak yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh seorang Nabi? Tapi ternyata ketika Nabi tersebut muncul, hanya karena Nabi tersebut diutus bukan dari kaumnya atau dari kaum sebelah istilahnya, mereka tidak ingin beriman kepada Nabi tersebut.
padahal mereka telah mengetahui Nabi tersebut seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Inilah bahwasannya pengetahuan itu tidak melahirkan hidayah. Hidayah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan susumbar. Orang Yahudi ini susumbar, songong. Mereka mengatakan akan ada nabi yang turun dari bangsa kami, bukan dari bangsa kalian, dan kami akan membersamai nabi tersebut. Mereka sombong, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Dan ketika berkehendak lain, mereka tidak terima, gengsi untuk menerima kebenaran. Mereka gengsi untuk menerima kebenaran. Walaupun ada orang Yahudi yang beriman, tapi tidak sebanyak orang-orang di luar Yahudi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kita, yaitu awal permulaan wahyu. Tentang awal permulaan wahyu, maka hadis yang sangat terkenal ialah hadis yang di mana diceritakan oleh istri Nabi SAW, yaitu Aisyah. Maka dalam hadis ini, hadis yang begitu panjang menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika awal menerima wahyu dan juga kondisi-kondisinya, dan ketika itu sedang bersama Khadijah alaiha assalam. Wahyu pertama datang dalam bentuk mimpi. Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Hal yang pertama dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu itu adalah mimpi yang benar. Fin naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Tapi mimpinya ini adalah mimpi yang begitu nyata, seperti cahaya subuh yang jelas ketika orang melihatnya. Jadi bukan mimpi sembarangan, bukan mimpi sembarangan. Nabi SAW, Allah berikan mimpi tersebut sehingga mimpi yang diperlihatkan itu nyata, sangat nyata. Beda sama orang-orang ketika mereka Allah berikan mimpi atau mereka bermimpi, kemudian setelah bangun maka mereka akan melihat hal yang samar mungkin, atau ketika mengingatnya itu ingatannya samar sekali. Akan tapi Nabi SAW ketika bermimpi, mimpinya ini sangat nyata, bahkan dikatakan mithla falaqis subh, yaitu seperti cahaya subuh yang jelas ketika orang itu melihatnya. Maka Nabi SAW ketika Allah berikan mimpi tersebut, tidak langsung Allah berikan wahyu ya. Ini bentuk persiapan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu yang agung, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah katakan apa? Perkataan yang begitu berat. Allah katakan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan bahwasannya kami akan berikan kepada Muhammad SAW sebuah perkataan yang begitu berat, qawlan thaqila. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan muqaddimah kepada Nabi SAW, hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan manusia lainnya. Di antaranya bukan hanya mimpi, tapi keanehan-keanehan ini yang sering terjadi kepada Nabi SAW. Mukjizat-mukjizat sebelum kenabian itu sering terjadi. Pernah saya bahas tentang Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh dua orang pria. Kemudian juga Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi sering disalamin oleh batu. Kata Nabi SAW, sungguhnya aku tahu ada sebuah batu yang menyalamiku setiap lewat, dan aku tahu saat ini batu tersebut. Nabi SAW disalamin oleh batu, dan Nabi SAW merasa ini ada apa sebenarnya begitu. Namun beliau belum sampai puncaknya gitu, masih merasa ini adalah kejadian-kejadian yang normal.
Maka Nabi SAW pun sebelum Allah turunkan wahyu yang Allah inginkan, yaitu Al-Quran, Nabi SAW pun Allah berikan muqaddimah sebagai latihan. Allah berikan mimpi, Allah berikan tadi kejadian, Allah siapkan dengan membelah dadanya, kemudian disalami oleh batu dan lain-lain. Nah, setelah bermimpi, wallahu alam, saya tidak tahu apa yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, namun ini ialah mimpi yang benar. Dikatakan dalam hadis ini ar-ru'ya as-shadiqah. Maka Nabi SAW setelah bermimpi selama sekian bulan, dikatakan juga ada yang mengatakan 6 bulan. Lihat fase persiapannya begitu panjang. Maka Nabi SAW pun akhirnya suka untuk berkhalwat, suka untuk berdiam diri, suka untuk merenung. Nah, disitulah terjadi Nabi SAW bertahanus. Di mana? Di Gua Hira. Bertahanus, berdiam diri di Gua Hira. Jadi prosesnya setelah Nabi SAW diberikan mimpi yang benar tersebut, Nabi SAW akhirnya menyendiri, menyepi. Kemana? Ke Gua Hira. Yang dimana di Gua Hira ini Nabi SAW bertahanus. Tahanus itu apa? Ada yang mengatakan tahanus itu adalah merenung, yaitu tafakkur, berfikir dan tadabbur tentang apa yang terjadi pada masa tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada yang mengatakan Nabi SAW hanya bertafakkur, merenung saja. Ada juga yang mengatakan Nabi SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Hanif. Kemudian juga Nabi SAW ada yang mengatakan ibadahnya sering bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di masa-masa ini Nabi SAW benar-benar merenungkan apa yang terjadi pada saat itu. Dan dikatakan juga makna yatahannath itu al-hinth. Al-hinth itu artinya menjauhi dosa-dosa. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu telah muak melihat kemaksiatan yang terjadi di kota Makkah ketika itu. Nabi SAW sangat resah dengan kemaksiatan yang terjadi di kota Makkah ketika itu. Karena ternyata tidak semua orang di kota Makkah itu rusak. Tidak semua orang di kota Makkah itu rusak. Tidak semuanya itu jahiliyah, tidak. Ada orang-orang yang masih Allah jaga dengan fitrahnya. Dengan fitrahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di hadis ini pun ada kita ketahui orang lain yang ternyata mereka masih dalam fitrah agama Hanif atau fitrah agama Islam itu sendiri. Thumma hubbiba ilaihil khala fakana yakhlu bi ghari Hira yatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali. Di dalam hadis ini dikatakan, kemudian Nabi SAW diberikan kecintaan untuk khala. Khala itu apa? Berdiam diri, menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Dan dahulu Nabi SAW itu bertahanus dan berdiam diri di Gua Hira, yatahannathu fihi, yaitu beribadah di dalamnya, merenungkan dosa-dosa, wa huwa ta'abbudul layali, yaitu beribadah di beberapa malam. Jadi Nabi SAW itu beribadah di sana beberapa malam, kemudian pulang mengambil bekal. Beribadah kemudian mengambil bekal, kemudian pulang, seperti itu. Dan ketika masa-masa ini, barulah ketika Nabi SAW beberapa lama di Gua Hira, Allah Subhanahu wa ta'ala barulah mengirim malaikat yang membawa tugas menyampaikan wahyu, yaitu Jibril. Hatta faji'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malaku fi faqala iqra. Sampai Nabi Muhammad SAW dikagetkan, faji'ahu al-haq, dikagetkan dengan apa yang Allah bawa dari kebenaran di Gua Hira tersebut.
maka Nabi Muhammad SAW didatangi oleh oleh malaikat, seorang malaikat, yaitu Jibril alaihi assalam. Ada pelajaran penting sebelum kita bahas ini, bahwasannya kenabian itu apa? Kenabian yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah utus itu adalah kehendak murni Allah Subhanahu wa taala. Kenabian, kerasulan itu adalah murni istifa. Apa itu istifa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenabian bukan amrun muktasab. Apa amrun muktasab? Sesuatu yang bisa dilatih. Bisa dipahami ya? Kenabian itu adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kenabian bukanlah sesuatu yang bisa dicari atau dilatih. Kenapa demikian? Karena ternyata ada di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu di Gua Hiro berlatih untuk menjadi nabi. Berlatih untuk menjadi nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW itu pergi ke Gua Hiro, tidak ada niat dalam hatinya untuk menjadi nabi. Bahkan tidak terpikirkan dirinya adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini jangan sampai disalah pahami. Kenabian itu adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah firmankan, al-malaikat Allahu yastafi minal malaikati rusula. Yastafi minal malaikati rusula. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memilih utusan-utusannya yang Allah utus, baik dari malaikat maupun dari golongan manusia. Dan ini yang perlu diperhatikan ya, bahwasannya Nabi SAW itu tidak menyendiri, kemudian Nabi SAW itu menyepi dan lain-lain, itu untuk melatih dirinya menjadi nabi, tidak. Kalaupun ada yang berpikiran demikian, ini berbahaya, karena melazimkan akan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Sekarang masih banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Masih banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Di Indonesia udah berapa nabi yang kita tahu yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Banyak ya, ada Ahmad Musaddiq, Lia Eden, wala siapalah itu, banyak ya. Ada orang yang gak jelas pun mengaku sebagai nabi gitu. Nah ini bukti apa? Bahwasannya masih ada yang mengira kenabian itu belum terputus, bisa dilatih. Dia pergi ke suatu tempat, kemudian dia menyendiri, menyepi, atau bertapalah kita bilang, sampai didatangkan kepadanya wahyu. Itu wahyu bukan dari Jibril, dari syaitan, dari jin ya, yang dimana orang tersebutlah yang diberikan support oleh jin tersebut. Jadi tidak ada kenabian setelah Muhammad SAW. Ini yang perlu digaris bawahi. Jangan sampai kita ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwasannya kenabian ini bisa diusahakan. Seperti kejadian-kejadian pada saat ini ataupun dari dahulu kala. Yang terkenal di antaranya nabi-nabi yang mengklaim dirinya sebagai nabi, ada Mirza Ghulam Ahmad yang dengan Ahmadiyahnya seperti itu. Kemudian sebelumnya bahkan di zaman Nabi sendiri ada seseorang yang memberikan surat untuk meminta agar diwasiatkan kenabian. Siapa itu? Musailamah al-Kadzab. Dia ngirim surat ke Nabi Muhammad SAW agar diwasiatkan kenabian diwariskan kepada dirinya. Lihat bagaimana kenabian itu nggak bisa diusahakan dan nggak bisa diwariskan seenak dirinya. Ketika ada Musailamah minta agar kenabian itu diberikan kepada dirinya, maka Nabi Muhammad SAW menolak dan justru memberikan nama kepada orang tersebut al-kadzab, yaitu pendusta. Ini yang perlu kita garis bawahi. Maka kemudian ketika Nabi SAW ada di Gua Hiro, Nabi SAW di sini kata-katanya faji'a ya. Faji'a itu dikagetkan gitu. Sampai merasa
terkejut dengan datangnya makhluk Allah yang begitu besar, makhluk Allah yang dia tidak pernah lihat, beliau tidak pernah lihat dalam hidupnya, kemudian datang langsung memeluknya dan mengatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, enggak, saya enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani, maka kemudian diambil lagi diriku dan dipeluknya diriku, hatta balagha minni al-jahdu, sampai aku merasa sesak. Jadi pelukannya itu enggak main-main, benar-benar dipeluk dan dikatakan kepadanya Iqra. Jadi dipeluk kemudian dilepas lagi, dikatakannya Iqra. Kata Nabi SAW, ma ana biqari, enggak, saya enggak bisa baca. Kemudian fa akhadhani fa ghattani tsaniyah, yang kedua kali Nabi SAW diambil dan juga dipeluk, hatta balagha minni al-jahdu, sampai saya merasa sesak. Tsumma arsalani, kemudian saya dilepas lagi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, enggak, saya enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsah, Nabi SAW diambil lagi dan dipeluk lagi, hatta balagha minnil jahdu, sampai aku merasa sesak. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan olehnya. Barulah yang ketiga malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Gua Hira sebagai pengangkatan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Nabi SAW diangkat dengan ayat ini menjadi seorang nabi. Dan pada hadis ini Nabi SAW mengatakan ma ana biqari, enggak, saya tidak bisa baca. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan nabi terakhir ini ummi, tidak bisa baca dan tulis. Ini adalah bentuk bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar orang yang tidak mengenal baca tulis, tapi bukan berarti tidak memiliki intelijensi yang kuat atau kecerdasan yang kuat. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tidak ada yang menyalahkan apa isi Al-Qur'an. Dan orang-orang Arab ketika itu tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa baca dan tulis. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa baca tulis di awal-awal kenabian dan di akhirnya itu bisa baca tulis. Namun yang lebih kuat pendapatnya bahwasannya Nabi Muhammad ini tidak bisa baca tulis sampai akhir hayatnya. Dan ini pernah saya sampaikan juga bahwasannya orang-orang Arab ketika itu tidak bisanya mereka baca tulis bukan aib. Sekali saya ulangi, orang-orang Arab ketika itu mereka tidak bisa baca tulis itu bukan aib. Justru orang yang bisa baca tulis itu diantara bentuk kekurangan. Kenapa? Karena orang Arab itu tanpa mereka menulis apa yang mereka dengar, mereka langsung bisa menghafal semua yang mereka dengar. Justru ketika mereka mendengar dan ditulis untuk mengingat, itu kekurangan. Bisa dipahami ya? Orang-orang Arab ketika mereka mengingat perkataan orang atau hal apapun dengan tulisan, itu justru adalah kekurangan. Karena kecerdasan mereka dan kejernihan otak dan hati mereka ketika itu, sehingga mereka mampu menyerap informasi yang banyak tanpa mereka harus mengingatnya dengan tulisan. Jadi ini adalah justru bentuk kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya gini, kalau orang Arab yang lain saja yang mereka jago bersyair, jago berpantun dan lain-lain, itu bisa kita maklumi. Kenapa? Karena Muhammad SAW bisa kita tidak maklumi. Orang-orang Arab yang di dahulu zaman kafir Quraisy, mereka itu sering ngadu pantun. Tapi ngadu pantunnya itu
ngalir ya, tanpa mereka persiapkan. Jadi orang-orang dalam bahasa Arab nih Pak, ada ilmu syair namanya. Ilmu syair ini kalau ngelihat misalnya kita keluar di pagi hari kemudian ngelihat langit indah, itu langsung bisa keluar dari mulutnya itu syair-syair, senandung-senandung, pantun, puisi-puisi, tanpa harus dipersiapkan terlebih dahulu. Langit yang begitu indah dengan birunya yang begitu cerah dan lain-lain, itu tanpa mereka persiapkan, mereka langsung bisa keluar kata-kata indah itu, entah dari hafalannya atau dari apa yang telah mereka pelajari. Sekarang orang mau kayak gitu harus ngebuat dulu karena sulit begitu. Nah, ini kelebihan orang Arab. Dan mereka dulu sering ngadu pantun atau ngadu syair ini, ngadu puisi di pasar. Ketika sebelum sebelum datangnya Islam. Jadi mereka benar-benar memiliki kecerdasan yang begitu kuat. Nah, Nabi SAW tidak bisa baca tulis ini bukan sebuah kelemahan. Bahkan di era setelahnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu adalah seorang tabi'ut tabi'in, lahir tahun 200 Hijriyah ya, kurang lebih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hidup ratusan tahun setelah Nabi SAW, sekitar 200-an tahun, tapi masih memiliki kemampuan ini. Imam Syafi'i ketika lewat pasar, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Menyumpal telinganya dengan sesuatu. Karena beliau ketika mendengar orang lain itu berbicara, langsung menghafal. Dan hafalan yang gak penting seperti omongan orang itu bisa mengganggu konsentrasi beliau dalam belajar. Kemudian Imam Syafi'i pun ketika belajar atau ketika menghafal sesuatu itu cukup dengan sekali ngapal kemudian tidak lupa lagi, begitu. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah seorang imam madhab, hidup sekitar 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Maka maksud saya apa? Bagaimana dengan Rasul SAW begitu? Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Imam Syafi'i aja yang kalau kita ceritakan tentang kelebihannya, kita ini geleng-geleng Pak, bingung, ada orang seperti ini gitu. Maka bagaimana dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kemampuan beliau, entah hafalan dan lain-lain, atau apa yang keluar dari lisannya itu tidak mungkin ada kesalahan sama sekali di sana. Terlebih Allah sudah jamin, begitu ya. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW tidak menulis apa yang telah Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, firman-firman Allah sebanyak 30 juz ini, maka kita tidak perlu ada keraguan sedikit pun bahwasanya Muhammad SAW itu salah dalam menyampaikan. Justru ini adalah bentuk kekufuran. Ini yang harus dipahami. Kemudian kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW setelah mendapati kejadian tersebut, Nabi SAW pun faraja'a biha tarjufu bawadiruh. Nabi SAW pun ketika mendapat wahyu itu masih dalam keadaan bingung. Nabi SAW pun panik. Faraja'a, Nabi SAW pun pulang dengan membawa wahyu tersebut. Tarjufu bawadiruhu. Tarjufu ialah daging di belakang leher ya. Itu merinding, gemetar. Nabi SAW, kita nggak perlu meragukan bagaimana kekuatan Nabi SAW, kehebatan Nabi SAW, tapi beliau ketika mendapati firman Allah ini, beliau gemetar, lari dari Gua Hira yang tingginya mungkin ratusan meter ya. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian ada yang alhamdulillah Allah telah berikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah, baik haji maupun umrah. Insya Allah melihat Gua Hira yang begitu tinggi. Dan kalau sekarang udah ada tangganya Pak, dalam arti udah dibuat anak tangga gitu. Kalau dulu nggak ada, murni bebatuan. Nabi Muhammad SAW lari. Dan alhamdulillahnya tidak ada cerita Nabi SAW itu terjatuh atau apapun. Berarti beliau seimbang ketika lari itu. Ini padahal medannya licin Pak. Alhamdulillah Allah pernah berikan anak kesempatan untuk naik Gua Hira itu dengan tangganya. Tapi ada satu gunung lagi yang belum ada anak tangganya, itu Gunung Uhud. Gunung Uhud
itu memang sebenarnya nggak boleh dinaikin. Cuma karena dulu biasa kalau mahasiswa itu suka bandel gitu ya. Saya naik Gunung Uhud. Gunung Uhud itu terjal sekali. Kepleset berapa kali, itu kalau jatuh selesai sudah. Karena terjal dan bebatuannya runcing. Bebatuannya apa? Runcing. Benar-benar itu kalau kena tubuh langsung menyayat dan ya bisa membuat orang itu ya terluka parah lah kalau misalnya itu terjatuh. Dan kita yakin ketika Nabi Muhammad SAW yang naik Gua Hira, ya terjalnya sangat terjal begitu, karena gunung pasir itu apalagi dengan bebatuan yang kerikil dan batu-batu yang besar ini licin sekali. Nabi SAW itu lari, kemudian sampai ke rumahnya, dan di rumahnya terdapat istri yang salihah, yaitu Khadijah alaiha radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW mengatakan, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluh hatta dhahaba anhu raw'. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha menyelimuti suaminya yang mulia sampai hilang ketakutannya. Di riwayat lain, Nabi SAW itu minta untuk diambilkan air agar menenangkan dirinya. Ini sungguh adalah salah satu perbuatan yang begitu indah dari seorang istri yang salihah, yaitu Khadijah ketika melihat suaminya dalam keadaan yang panik, keadaan yang begitu tegang, maka Khadijah tidak bertanya-tanya ya, kenapa, ada apa gitu. Tapi nurut dulu dengan suaminya. Ini kesalehan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Khadijah tidak pernah mengeluhkan suaminya bertahanus di Gua Hira begitu. Mungkin kalau wanita-wanita saat ini ketika suami itu pergi kemana dan entah nggak jelas apa yang dilakukan gitu, walaupun sudah jelas masih saja bertanya, ngapain sih mas ke Gua Hira gitu kan, ngapain sih bertahanus gitu, nggak pernah Khadijah berkata demikian. Bahkan ketika sudah kembali pun, kemudian Nabi Muhammad SAW itu seakan seperti orang yang terjadi sesuatu yang begitu besar, maka Khadijah pun nggak mengatakan, tuh kan jangan pergi ke sana gitu kan. Tapi Khadijah tetap memperlakukan Nabi SAW sebagaimana memperlakukan suaminya di kala hari-hari biasa seperti itu. Maka kemudian diselimutilah dan diberikan air sampai hilang rasa takut dari Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu Nabi Muhammad berkata kepada Khadijah, ya Khadijah, mali. Aku ini kenapa wahai Khadijah? Mali. Nah, di sini juga terdapat hikmah yang besar bagaimana suami istri itu adalah tempat untuk saling cerita, saling mengeluhkan keluh kesah seperti itu ya. Maka Nabi SAW mengeluhkan keluh kesahnya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya Khadijah, mali. Ya Khadijah, mali. Yaitu ada apa denganku? Ya Khadijah tu mali, ada apa aku? Maka kemudian Nabi SAW mengabarkan tentang cerita apa yang beliau alami. Wa qala, Nabi SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut atas diriku gitu kan. Maka apa yang Nabi SAW takuti gitu? Nabi SAW takut kepada dirinya. Inilah puncak ya. Tadi saya katakan Nabi SAW pernah disalami batu, Nabi SAW pernah dibelah dadanya. Nabi SAW biasa saja begitu. Tapi ini puncaknya. Nabi SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut atas diriku wahai Khadijah. Dia kata para ulama, yang Nabi SAW takuti pada dirinya itu apa? Di antara Nabi SAW itu takut dirinya sakit, takut dirinya itu gila, takut dirinya ini ada hal-hal yang menimpa gitu ya. Kok bisa ada sesuatu yang aneh ini terus menerus terjadi, sampai ada makhluk yang memeluk Nabi SAW dan mengatakan iqra begitu. Maka di sini lagi peran dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Faqalat lahu, maka Khadijah pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla, enggak, sekali-kali tidak, abshir, aku berikan kabar gembira kepadamu wahai suamiku. Fa wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya wahai suamiku. Innaka latasilur rahim, sungguh engkau selalu menyambung silaturahim.
wa tasduqul hadits, dan engkau selalu berkata jujur, wa tahmilul kal, dan engkau selalu membantu orang-orang yang susah, wa taqrib dhaif, dan engkau selalu menjamu tamu dengan baik, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu menolong orang-orang yang dalam kebenaran. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan suaminya dengan pujian-pujian yang indah. Dengan pujian-pujian yang indah. Sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, "Wallahi la yukhzika Allahu abada." Wahai suamiku yang tercinta, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau ini orang baik. Engkau selalu menyambung silaturahim, membantu orang. Tidak pernah berkata bohong, engkau orang yang jujur. Allah enggak akan menghinakanmu sama sekali. Jadi Khadijah memuji Nabi Muhammad SAW, suaminya, dengan pujian-pujian yang indah untuk apa? Untuk menenangkan suaminya, menenangkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah diantara ciri dari istri salihah, ciri dari istri yang mendukung dakwah seorang suami, begitu ya. Dan dakwah sekali lagi tidak hanya dalam bentuk seorang berdiri di mimbar ini atau ceramah, tidak. Setiap muslim itu dibebani dengan beban dakwah. Tapi berhati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu tidak harus berada di mimbar, tidak harus berada di podium untuk ceramah, tidak. Tapi setiap muslim itu dibebani dengan beban dakwah, dengan kemampuan yang dia miliki. Dan orang yang berdakwah itu pasti akan memiliki tantangan. Selama yang dia dakwahkan itu insya Allah adalah hal yang sesuai dengan apa yang tuntunan Nabi SAW dan Allah firmankan, dan dia adalah orang yang mampu untuk berdakwah dengan ilmu, pasti di situ akan terdapat tantangan. Dan yang diberikan tantangan bukan hanya suaminya, bukan hanya yang pendakwahnya saja, tapi seluruh keluarganya itu akan mendapat tantangan. Maka harus siap. Di sini Khadijah sudah siap dengan tantangan tersebut. Padahal Nabi SAW belum pernah mengatakan bahwasannya saya adalah nabi dan lain-lain, tapi Khadijah telah siap menjadi istri seorang pejuang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah seorang wanita yang begitu terhormat, wanita yang kaya raya, wanita yang sangat disegani, bahkan diinginkan oleh banyak pria ketika itu. Tapi beliau Khadijah radhiyallahu taala anha memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang ketika itu mungkin tidak sekaya orang-orang yang lain yang menginginkan Khadijah, akan tapi melihat kejujuran, melihat keindahan akhlak dan lain-lain, sehingga Khadijah rela untuk menghabiskan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya sedikit lanjutkan, dan ketika itulah Khadijah memberikan solusi kepada suaminya untuk mengajak suaminya ini kemana? Ke saudaranya, yaitu saudara sepupunya, siapa? Waraqah bin Naufal. Sebelum masuk kisah itu, ada sedikit pertanyaan bahwasannya Khadijah ini tahu dari mana gitu. Khadijah memuji Nabi SAW dengan pujian-pujian tersebut. Kemudian apa dalilnya Khadijah ini mengatakan Nabi Muhammad SAW itu jujur, kemudian membantu orang, kemudian selalu memuliakan tamu dan lain-lain. Ini dalilnya mana? Apakah jujur, kemudian baik kepada orang, membantu orang lain, ini kan belum ada. Dalilnya belum ada, Islam belum ada, Al-Quran itu belum lengkap juga ketika itu, bahkan di awal-awal wahyu. Maka dalil dari mana bahwasannya perbuatan ini perbuatan baik? Maka di antara dalilnya memang belum ada di Al-Quran ketika itu, karena memang Al-Quran belum turun secara menyeluruh. Akan tapi ini ialah bentuk dari tatabu wa istiqra, yaitu mempelajari dari kebiasaan orang, bahwasan di antara kebaikan itu adalah membantu orang, memuliakan tamu, kemudian juga berkata jujur. Ini semua adalah bentuk kebaikan. Maka Khadijah tahu ini adalah kebaikan-kebaikan yang dimana dilakukan oleh suaminya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan orang yang berbuat baik seperti itu. Ini sampai jam berapa, Pak? Sampai syuruk? 5:30 ya? Oh, 1 menit lagi. Baik, inilah yang mungkin bisa
ana sampaikan, insyaallah ceritanya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana Nabi SAW ketika akhirnya Allah tuntun melalui Khadijah untuk menghadap ke sepupu dari Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah anak dari saudara bapaknya Khadijah. Siapa nama bapaknya Khadijah? Bapaknya Khadijah namanya siapa? Khuwailid. Mumtaz, Masya Allah. Khadijah tuh binti Khuwailid. Jadi kadang kita misalnya gini, nyebut Utsman bin Affan. Siapa nama bapaknya? Bingung. Siapa bapaknya Utsman nih? Ya Affan, bapaknya kan. Utsman bin Affan. Kita sebutkan Umar bin Khattab. Siapa nama bapaknya Umar? Siapa bapaknya Umar? Bin Khattab, ya Khattab bapaknya gitu kan. Khadijah tuh bintu Khuwailid. Bapaknya Khadijah adalah Khuwailid, dan Khuwailid ini punya saudara. Saudaranya punya anak, saudara kandung, namanya Waraqah bin Naufal. Siapa nama bapaknya Waraqah? Naufal. Siapa yang saudaraan nama Khuwailid? Jadi yang saudaraan sama Khuwailid siapa? Naufal. Naufal saudara nama Khuwailid. Jadi Naufal sama Khuwailid ini saudaraan. Dan ini diantara hikmah lagi, hikmah besar, subhanallah. Hikmah besar Nabi SAW berdagang dengan Khadijah. Ternyata dengan perdagangan itu kemudian menikah, kemudian diangkat menjadi Nabi. Ternyata sepupunya Khadijah, saudaranya Khadijah adalah seseorang pendeta yang sangat membantu Nabi di awal kenabiannya. Ini susunan cerita yang begitu indah ya, kalau kita memahami sirah. Susunan cerita yang begitu indah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan konsepnya sehingga seluruhnya itu masuk akal begitu. Indah sekali skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang mau sama Khadijah itu banyak ya. Beliau janda memang. Khadijah adalah seorang janda. Dan setelah menjanda menjadi kaya raya, siapa yang nggak mau sama wanita cantik, kemudian tadi janda kaya raya? Ada yang nggak mau, Pak? Nggak mau, nggak boleh soalnya sama istrinya. Ana yakin semua mau pasti gitu kan. Tapi ternyata Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW begitu. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna, sehingga dengan hal tersebutlah Allah tuntun kepada seorang pendeta, yaitu Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah ini adalah seorang muslim, dan Waraqah itu masuk surga. Nanti insyaallah kita sebutkan kisah-kisahnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Mungkin masih ada waktu untuk pertanyaan, satu atau dua. Ada yang bertanya, dipersilahkan. Syukran. Ada yang bertanya? Fadhal. Oh iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah. Itu memang ada di hadis mengapa harus belah dada? Iya. Dengan cerita dari guru-guru agama kita. Iya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengapa harus sampai di belah dada, dan apakah ini ada di hadis? Iya, ini ada di hadis, Pak ya. Ada di hadis, dan pertemuan keberapa lah itu sudah saya pernah sebutkan hadisnya yang panjang itu. Dan hadisnya ini mutawatir ya. Apa maknanya? Maksudnya udah banyak yang tahu begitu. Dan ini Nabi SAW sendiri yang cerita gitu. Kalau riwayatnya saya agak lupa riwayat siapa, tapi yang cerita itu adalah Muhammad SAW sendiri begitu. Dan di dadanya pun ada bekas belahan tersebut begitu. Dan ini adalah peristiwa yang di antara mukjizat kenabian, sebelum diutusnya Muhammad SAW menjadi nabi. Dan alasannya tentu benar apa yang tadi Bapak katakan, bahwasannya untuk mensucikan hatinya begitu. Karena hati manusia ini lemah, hati manusia ini penuh dengan
keburukan, penuh dengan noktah-noktah hitam begitu ya. Hati kita ini tidak ada yang bersih, Pak. Kalau ada yang mengatakan hatinya sudah bersih, justru dia paling kotor itu. Kalau ada yang mengatakan hatinya sudah bersih dari keburukan, justru itulah kekotoran yang sesungguhnya begitu. Dan untuk menerima wahyu, menerima cobaan kenabian, ini dibutuhkan hati yang luar biasa suci dan kuat. Dibutuhkan hati yang luar biasa suci dan kuat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencuci hati Nabi SAW atau jantung Nabi SAW, dikatakan juga dengan air Zam-Zam, mensucikannya. Dan di hadis itu agak lupa ya isinya itu. Intinya dikeluarkan kotorannya, Pak. Dikeluarkan kotorannya, sehingga Nabi SAW hatinya bersih sebersih-bersihnya dan siap untuk tantangan-tantangan dakwah di kemudian hari. Sudah dicuci saja, sudah dibersihkan saja, Nabi SAW sering sedih. Nabi SAW sering sedih nggak? Sering. Nabi SAW sering menangis, sering. Bagaimana ketika Nabi SAW hatinya tidak Allah siapkan dengan persiapan yang lebih dari hanya sekedar memberikan wahyu. Sudah dicuci saja Nabi SAW sering sedih. Walaupun kesedihannya bukan berarti Allah tidak akan menolong, tapi Allah tolong. Tapi ini manusiawi begitu. Nabi SAW ketika menerima wahyu itu sudah kaget. Kemudian setelah itu sempat wahyu nggak turun lama begitu kan? Itu sempat bingung. Kemudian juga setelahnya ada kejadian Nabi SAW pernah difitnah istrinya Aisyah, berzina dan lain-lain, sampai Nabi SAW pun sedih begitu. Nah, ini adalah bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada seseorang yang menanggung beban begitu besar. Beban kenabian atau risalah ini, risalah yang atau pesan yang begitu besar ya, yang harus dimiliki oleh atau ditanggung oleh seorang manusia. Kalau manusia itu tidak Allah berikan kekuatan, maka mungkin dia tidak akan kuat. Nabi SAW ketika menerima wahyu, apa yang terjadi? Nabi SAW ketika menerima wahyu, yang terjadi adalah Nabi SAW kalau nggak pingsan, keringetan atau nggak diem. Ketika menerima wahyu, para sahabat udah tahu kalau Nabi SAW tiba-tiba diem keringetan, kalau dingin banget, kalau panas benar-benar seperti badannya itu sedang sakit dan diam. Sahabat udah tahu ini berarti Nabi SAW sedang menerima wahyu. Dan Allah katakan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Thaqila itu apa? Berat. Kata Allah, sungguhnya kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad sebuah perkataan yang berat. Dan perkataan yang berat ini tidak akan sanggup dimasukkan ke dalam hati seorang manusia yang dimana kalau hatinya itu tidak bersih. Kita lihat fenomena kita saat ini. Mengapa kita susah ngapal Quran? Mengapa kita susah ngapal hadis? Mengapa kita susah ibadah? Mengapa kita susah melakukan ketaatan-ketaatan? Kenapa? Karena sumbernya, wadah dari taat itu kotor. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Waqi', wahai Imam Waqi', aku nih jelek hafalan sekarang. Maka kemudian apa kata Waqi'? Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Imam Waqi', nyuruh aku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nur, sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang pendosa. Maka Al-Qur'an, ketaatan, ilmu agama ini semuanya adalah cahaya. Dan cahaya Allah ini ditampung di mana? Di hati kita, di wi'a, di wadah yang begitu agung yang Allah siapkan. Apa? Hati kita. Kalau hatinya kotor, ilmu itu akan pergi dan hilang, ketaatan itu akan pergi dan hilang, dan kita akan menjadi orang-orang yang pendosa-pendosa tersebut. Maka bagaimana ketika Nabi SAW hatinya ini bersih, beliau mampu menampung semua firman Allah ini di hati beliau dan tidak keluar sama sekali atau tidak keluar dari lisannya itu kesalahan-kesalahan. Itu Pak yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Makanya hati ini pembahasan tazkiyatun nufus ya. Tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa.
Salah satu poin pertama adalah pembahasan penyucian jiwa. Semoga Allah beri kesempatan kalau memang kita ada kesempatan untuk membahas hal tersebut. Bagaimana penyucian jiwa ini, awal yang disucikan itu justru hati kita, Pak. Hati kita harus disucikan. Karena kenapa? Ketika hati ini kotor, penuh dengan nokta hitam, penuh dengan maksiat, wajar saja sholat kita belang bentong, atau bahkan mungkin nggak sholat. Wajar saja kalau hafalan Quran itu ngapalin juz 30 nggak apal-apal begitu kan. Wajar saja ketika ceramah mungkin nggak ada yang masuk. Bukan masalah kita nggak fokus, bukan. Tapi hati kita nggak siap. Hati kita tidak siap untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wahyu Allah ini suci, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan wahyunya kepada orang yang tidak suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita hati yang suci, hati yang Allah siapkan untuk menerima firman-firman-Nya dan sabda-sabda Nabi-Nya. Barakallahu fikum. Itu saja mungkin bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jazakumullah khair. Kesalahan datang dari saya pribadi dan dari syaitan, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.